ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, seperti yang tadi udah kami informasikan ya buat sahabat Star FM, bahwa hari ini ada talk show bersama Direktorat Jenderal Pajak DJP Membangun Negeri. Ya, dengan jargon ayo lapor SPT. Dan sahabat Star FM semuanya, di hadapan kita sudah hadir ya narasumber langsung dari Padang Sidimpuan. Ya, tapi sebelumnya sahabat Star FM, kami informasikan bahwa pajak itu adalah pungutan wajib ya dari rakyat untuk negara. Nah, setiap sen uang pajak yang dibayarkan dari rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Ya, pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, laporan pajak atau sering disebut SPT merupakan satu unsur penting dalam pengelolaan pajak, baik itu pembayaran pelaporan dan seterusnya. Oke, di talk show sore ini telah hadir account representative seksi pengawasan dan konsultasi 4 kantor pelayanan pajak Pratama Padang Sidimpuan. Ada Bapak Andri Suryadinata dan juga Bapak Andrian Mahruzi. Ya, bersama beliau-beliau ini sahabat Star FM, kita akan membicarakan terkait SPT dengan segala aturan dan tata cara pelaporannya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star FM semuanya dimanapun berada. Iya, oke. Bapak boleh diperkenalkan aja dulu. Tadi saya bilang tapi suaranya mungkin nggak tahu nih sahabat Star FM, mana Bapak Andrian, mana Bapak Mahruzi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Nama saya sahabat Star FM semuanya Andri Suryadinata. Iya. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Pengawas Perpajakan untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan sekitarnya. Oke. Kemudian Bapak yang satu lagi? Saya Andrian Mahruzi, Rekan representatif KPP Pratama Padang Sidimpuan, seksi pengawasan dan konsultasi 4 untuk wilayah Mandailing Natal. Baik, baik Bapak, terima kasih dan kami akan boleh ya bertanya-tanya ya Bapak ya. Oke, silakan. Ya, karena banyak orang di luar sana, kenapa sih harus pakai pajak? Kenapa sih aku buat beli ini pakai pajak, beli itu pakai pajak, bangun ini pakai pajak, bangun itu pakai pajak, seperti itu ya Pak ya. Oke, sebenarnya apa sih SPT dan kenapa penting dibuat laporan SPT itu Pak? Terima kasih Mbak ya. Baik sahabat Star FM semuanya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya kita mencoba ini mendekatkan diri dengan sahabat Star FM semuanya dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Karena kita sendiri di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai KP2KP Panyabungan sebagai tempat pelayanan dan penyuluhan juga terkait kewajiban perpajakan. Secara umum memang ini kita ini mungkin sudah tahu semua ya. Kalau misalnya kewajiban pelaporan SPT tahunan itu untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Kalau tahun ini berarti 31 Maret 2021. Sedangkan badan itu paling lambat di 30 April 2021. Oke, sebulan lebih lama ya? Sebulan lebih lama. Jadi dia perhitungan tahun bukunya itu Januari sampai Desember 2020 contohnya. Tapi dikasih waktu nih kita 3 bulan untuk melakukan penghitungan, pencacatan dan pengcross-checkan untuk nanti dilaporkan paling lambat di 31 Maret 2021 ini. Nah, apa sih SPT itu? Nah, mungkin juga sudah pada tahu semua. Kita mengcross cek kembali aja bahwa ini sarana untuk kita melaporkan seluruh kewajiban terkait dengan perpajakan yang ada. Karena terutama ini mengikat kepada bapak-bapak atau ibu-ibu teman-teman kita yang memiliki NPWP. Nah, karena sistemnya di Direktorat Jenderal Pajak ataupun di Republik kita adalah self assessment, di mana self assessment ini maksudnya kita menghitung sendiri, hitung sendiri
sampai kita laporkan sendiri SPT tersebut secara mandiri, apalagi sekarang sudah ada online-nya, nggak perlu lagi antri atau datang ke kantor pajak, apalagi di tengah pandemi ini ya, yang kita social distancing dan segala macam. Nah, jauh-jauh juga, nah secara online nanti bisa dilaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Oke, kalau gitu Pak, gimana sih tata cara tadi Bapak bilang ada self assessment gitu ya, dia juga ada juga badan yang akan melaporkan pajaknya, lalu bagaimana sih tata cara untuk ketentuan pengisian SPT tersebut? Oke, bisa dilihat kan? Ya boleh, Pak Maruzi dulu. Jadi ini kan kalau lapor SPT orang pribadi ini, orang pribadi ini kan dia ada yang usahawan, ada yang non usahawan. Nah, contohnya kalau non usahawan kayak PNS ya. Kalau PNS karena mungkin kalau dia sumber penghasilannya itu hanya dari satu pemberi kerja, berarti dia cukup meminta bukti potong 1721A2 kepada bendahara masing-masing di dinasnya. Karena itu adalah cerminan, kita kan lihat berapa penghasilan kita yang kita terima setahun, berapa pengurangnya, sampai nanti detail berapa pajak yang terhutang di sana. Tapi kalau kita PNS kan kita nggak ada kurang bayar lagi karena sudah dipotong langsung tuh. Nah, sistemnya. Tapi kalau usahawan ini juga melihat nanti ke usahanya masing-masing. Nah, usahanya masing-masing. Jadi ini masuk ke jenis-jenis SPT ya, Bapak ya? Betul, jenis SPT-nya. Karena ini jenis SPT itu nanti akan melekat kepada kita kewajiban masing-masing usahawan ini. Misalnya dia ada yang kita kenal nih PP 23, kalau dulu PP 46 tuh. Nah, jadi tata caranya sebenarnya hampir sama seluruhnya. Kalau yang untuk usahawan, kita kan masing-masing bikin pembukuan ataupun pencacatan, kita yang hitung sendiri dari omset kita setahun. Kalau misalnya dia PP 46, ya kita tinggal kalikan aja 0,5% dari omset yang kita akui, nanti kita laporkan. Nah, atau nanti pembukuan. Nah, kalau pembukuan ada lagi tata caranya untuk melaporkan. Jadi lebih ringkasnya jenis SPT ini ada berapa nih Pak? Ada 3 kalau untuk orang pribadi. Ada namanya 1770 SS bagi yang penghasilannya di bawah 60 juta. Ada yang 1770 S, ada yang 1770 untuk usahawan. Nah, jadi ada 3 kategorinya. Nah, itu seluruhnya bisa, kalau dulu kan via kertas ya Mbak ya. Kertas, terus kita juga rame-rame datang ke KPP. Nah, alhamdulillah sekarang juga kita juga sudah ada online-nya ya. Ada online-nya juga, kita mengikuti itu juga. Jadi bisa nanti dari rumah masing-masing, dari handphonenya masing-masing juga bisa. Nanti bisa dilaporkan. Terus kalau dari online bisa nih, kemana aja sih masyarakat ini bisa melaporkan? Apakah dari rumah aja karena sekarang udah online, udah cukup nggak usah ngelapor misalnya ke Panjabung, ke ini kantor yang ada di Panjabungan atau kantor Sidimpuan atau bahkan udahlah dari rumah aja itu bisa gitu. Memang seperti itu Pak ya? Iya, bisa di rumah. Semenjak online ini ya? Iya, semenjak dari online ini kita seluruhnya di mana saja. Karena kan kadang kita, apalagi orang usahawan ya, kadang memang dia nggak stay di situ tempat. Nah, jadi apalagi yang mobilitasnya juga tinggi, bisa di mana saja berada. Jadi bisa. Jadi nggak perlu lagi harus ke kantornya ya Pak ya? Iya, nggak perlu lagi. Lalu Pak, kalau kayak nih kalau potongan pajak mereka ini udah per bulan udah dipotong nih misalnya non usahawan namanya ya, apakah mereka tuh harus lagi wajib lapor pajak setiap bulannya untuk memperpanjang NPWP mereka misalnya? Itu gimana? Ya, silakan Bapak Maruzi. Kalau untuk laporan SPT-nya kan udah dipotong. Iya, udah dipotong. Untuk yang non usahawan kan ada 2 tuh, yang satu yang untuk PNS, satu lagi yang pegawai swasta juga wajib juga melaporkan pajak-pajak yang udah dipotong oleh perusahaan. Tugas dari wajib pajak sendiri itu yang untuk orang pribadi PNS atau pegawai swasta tadi melaporkan yang sudah dipotong tadi. Oh, itu per bulan atau per tahun? Sekali setahun ya. Sekali setahun nanti diminta ke bendahara gajinya atau ke bagian PTU-nya yang ada di perusahaan masing-masing. Begitu ya, tidak langsung pribadinya yang ngelaporin ya, langsung aja ke bendahara yang memotong itu gitu. Kita minta bukti potongnya aja. Bukti 1721A2 sama 1721A1. A1 itu untuk pegawai swasta, A2 itu untuk
pegawai negeri. Oke. Nah, itu nanti diminta ke bendahara atau ke KTU bagian gajinya. Itu nanti kita bawa, bisa dibawa ke ini kalau memang kurang paham, bisa ke konsultasi ke kantor pajak atau ke KPP, tapi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Iya. Kalau untuk mau datang ke kantor bisa, harus daftar dulu ke ini, ada websitenya. Oh, jadi kita walaupun kita udah ke kantor tapi kita harus ngisi link buka ini. Oh gitu. Oke. Alamatnya itu di kunjung.pajak.go.id. kunjung.pajak.id. Iya. Harus diisi dulu itu jam berapa mau datang, ketemu sama siapa. Urusannya apa? Misalnya mau lapor SPT, mau konsultasi, harus kita isi lengkap. Oke. Hari apa mau datang. Nah, itu. Baik. Oke deh, kalau gitu Bapak, nanti kita lanjut kembali ya bincang-bincang kita, ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Star FM semuanya, namun setelah jeda berikut ini. Tetap di 102,6 Star FM.